Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 192, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Kakek, Aiden Enzo mengambil kotak brokat kecil dari tangan Pevita Lehnar, melihatnya beberapa kali, lalu membukanya. Dalam sekejap, Aiden Enzo kaget. Apakah itu? Dia dengan cepat menutup-tutupnya, menatap Pevita Lehnar dengan bingung, dan bertanya, apakah kakek baik-baik saja sekarang? Pevita Lehnar menggelengkan kepalanya, dengan mata yang rumit dan tak berdaya, dan berkata, kesehatan kakek tidak baik akhir-akhir ini. Kata dokter, sudah berapa lama, dia ingin bertemu denganmu. Baik, aku akan melakukan perjalanan ke Xianjiang kapan-kapan. Aiden Enzo terdiam sesaat, lalu mengangguk. Sebab, dia ingin tahu tentang kecelakaan ibunya, mungkin yang diketahui kakeknya. Ngomong-ngomong, Victor Hersa, tuan ketiga dari keluarga Hersa, akan datang malam ini. Menurut sumber yang dapat dipercaya, satu untuk dua keponakannya, dan yang lainnya untuk kamar dagang bawah tanah. Kamu harus siap, Pevita Lehnar mengingatkan. Tuan ketiga dari keluarga Hersa, Victor Hersa. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Apakah orang ini gila? Pevita Lehnar mengangguk dan berkata, aku pernah mendengar tentang orang ini, dia adalah orang aneh dari keluarga Hersa, dia tidak tahan kekuatan, tapi dia telah memecahkan banyak masalah untuk keluarga Hersa, bisa dikatakan sebagai pemikir keluarga Hersa. Itu menarik. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Pevita Lehnar pergi lebih dulu. Benar saja, pada malam harinya, seseorang datang ke rumah sakit untuk mengirimkan kartu ucapan. Keluarga Hersa, Victor Hersa. Ketika Vivian Low melihat postingan salam ini, dia juga terkejut, dan membesar-besarkan, Aiden Enzo, ini Victor Hersa, apa yang harus saya lakukan? Ini adalah orang yang kuat. Dia pernah mendengarnya sebelumnya, legendaris. Suatu kali, dengan dana 10 juta, dia berhadapan dengan bos miliarder pihak lain dan langsung membuatnya bangkrut. Tajam, Aiden Enzo menatap mata bersemangat Vivian Low dengan curiga, dan berkata, kenapa, kamu kenal dia? Vivian Low mengangguk, dan berkata dengan cemas, Aiden Enzo, apakah dia mengalahkan Landen Hersa karena kamu terakhir kali? Apakah itu terjadi? Petik 2, lagi pula, urusan suamiku sudah di luar batas. Tidak tercela bahwa keluarga Hersa datang ke sini. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Aiden Enzo tersenyum. Vivian Low menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku harus pergi malam ini. Setelah itu, dia bangun dan berpakaian. Aiden Enzo tidak bisa keras kepala, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah, tapi dia berulang kali menyuruhnya untuk tidak marah. Vivian Low juga setuju. Deiyue Low adalah restoran yang dihormati waktu di kota Xianjiang, dapat dianggap sebagai restoran berusia seabad. Jika ingin makan di sini, Anda harus menjadi anggota dan harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Victor Hersa mengadakan perjamuan di sini lebih awal, menunggu kedatangan Aiden Enzo dan Vivian Low. Dia tahu bahwa pria itu pasti akan datang juga. Setelah sekian hari merencanakan, baru malam ini, mobil Vivian Low berhenti di pintu masuk Menara Deiyue. Aiden Enzo dan dia berjalan berdampingan. Saat ini sekretaris Victor Hersa sudah berdiri di depan mereka. Direktur Vivian, Tuan Enzo, tolong ikuti saya. Ketua kami sedang menunggu Anda di atas. Sekretaris itu tersenyum, dan hanya melirik Vivian Low sedikit, dan kemudian matanya tertuju pada Aiden Enzo, dengan beberapa makna yang rumit. Meja bundar besar di ruang pribadi dipenuhi dengan semua jenis hidangan. Victor Hersa mengenakan setelan tang, dengan alis horizontal dan wajah dengan karakter Cina. Dia tampak seperti atasan, dan dia hanya duduk di ujung meja, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Ketika Aiden Enzo dan Vivian Low masuk ke dalam ruangan, Victor Hersa mengangkat kepalanya, melirik Vivian Low, dan kemudian matanya tertuju pada Aiden Enzo. Aiden Enzo juga mengangkat alisnya untuk melihat, dengan sedikit rasa dingin di matanya, mata keduanya berpotongan di udara, dan percikan api meledak. Rubah tua,
Sepertinya dia tidak sabar. Vivian Low juga mencium sesuatu yang tidak biasa, tentu saja, untuk perjamuan malam ini, dia sudah menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain, jadi dia sudah menyiapkan rencana yang sempurna. Direktur Vivian, Tuan Enzo, silakan duduk. Victor Hersa berdiri, dengan senyum di wajahnya, dan memberi isyarat mengundang. Dia membuat isyarat undangan yang begitu murah hati, yang benar-benar sedikit licik. Hanya ada 3 orang yang duduk di dalam ruangan besar itu, jadi kelihatannya agak kosong. Victor Hersa memandang Vivian Low, meremas senyum di wajahnya, dan berkata, Direktur Vivian, kamu memang pahlawan perempuan. Aku telah mendengar namamu di ibu kota. Ketika aku melihatmu hari ini, kamu benar-benar luar biasa. Vivian Low sedikit tersenyum, berkata, terima kasih, Tuan Hersa, atas pujian Anda. Anda adalah naga di antara manusia. Saya tumbuh dengan memperhatikan perbuatan Anda. Victor Hersa mengangguk diam-diam, dan tidak bertanya, hanya sopan untuk satu sama lain. Victor Hersa menoleh untuk melihat Aiden Enzo, dan berkata, Tuan Enzo juga ada di sini. Ayo, izinkan saya bersulang dulu. Saya harap makan malam ini dapat menjernihkan beberapa kesalahpahaman antara Anda dan keluarga Hersa. Ini adalah menarik, tidak biasa. Aiden Enzo tersenyum sedikit, menatap Victor Hersa, tidak mengangkat gelasnya, dan berkata, Direktur Hersa, aku tidak tahan dengan roti panggangmu, tapi mengapa aku tidak melihat Landen Hersa dan Tuan Muda kedua Hersa hari ini? Aku sangat ingin untuk minum dengan Tuan Muda kedua, menjernihkan kesalahpahaman di antara kita. Mungkinkah dia tidak datang hari ini? Mendengar ini, Vivian Low menatap Aiden Enzo dengan bingung, apakah dia sengaja menaburkan garam pada luka? Setelah mendengar kata-kata Aiden Enzo, otot-otot di wajah Victor Hersa sedikit berkedut. Pria muda di depannya benar-benar tidak tahu malu. Keponakannya jelas dipukuli belum lama ini dan dirawat di rumah sakit. Tidak apa-apa sekarang, dia seperti orang normal, dia tersenyum di sini. Apa artinya menjernihkan kesalahpahaman di antara kalian? Itu hanya omong kosong. Landen Hersa sekarang terbaring di rumah sakit, tertekan di mana-mana, menderita sakit mental dan fisik setiap hari, memikirkan cara membalas dendam setiap hari, dan sekarang dia masih berpura-pura menjadi orang normal. Bocah sialan, kau harus memperbaikinya malam ini dan membalaskan dendam keponakanmu. Victor Hersa memandang Aiden Enzo, kemarahan di matanya sedikit terbakar, dan tubuhnya bergetar beberapa kali tak terkendali. Meskipun dia sudah lama berada, dia telah mengembangkan pikiran yang tenang, dan sekarang dia tidak bisa menahannya di depan Aiden Enzo. Victor Hersa benar-benar ingin menghancurkan tubuh Aiden Enzo menjadi ribuan keping, tapi ini belum waktunya, dia harus menahannya. Aiden Enzo pura-pura tidak melihat perubahan di mata Victor Hersa, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, Direktur Hersa, ada apa denganmu? Mengapa kamu tersipu? Kamu belum mulai minum, apakah kamu merasa tidak enak badan? Mendengar apa yang dikatakan Aiden Enzo, Victor Hersa hampir memuntahkan seteguk darah tua. Penuh kebencian, orang ini tidak bermain sesuai aturan. Orang seperti Victor Hersa tidak bisa duduk diam. Vivian Low mendengarkan kata-kata Aiden Enzo, dan mau tidak mau menggerakkan mulutnya. Matanya tertuju pada wajah nakal Aiden Enzo selama beberapa detik, dan Victor Hersa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Rubah tua ini, yang baru saja memiliki ekspresi muram, tiba-tiba menjadi cemerlang pada saat itu, yang membuat orang merasa sedikit bingung. Mungkinkah Victor Hersa begitu marah oleh Aiden Enzo? Aiden Enzo juga tertawa, dan senyumannya sangat nyaman, hanya mereka berdua yang tertawa di ruangan itu, saya tidak tahu apakah mereka mengira mereka adalah teman. Mata Victor Hersa berkerut karena tawa. Dia bertepuk tangan dan berkata, era ini masih era mudamu. Kami orang tua yang jahat ini sepertinya akan pensiun. Aiden Enzo berkata sambil tersenyum, tidak, Tuan Hersa, Anda bercanda, Anda belum tua, Anda masih sangat muda, lihat wajahmu yang bahagia, kamu tidak terlihat seperti seseorang berusia 50-an atau 60-an. Sungguh orang tua yang jahat, dia terlihat seperti pria muda yang tercengang tanpa rambut. Retak, Victor Hersa membanting meja dan berteriak, Aiden Enzo, apa maksudmu? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.